Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa menjalani aktivitas kehambaan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan iman, amal, ibadah serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita beberapa waktu yang lalu tentang surat 23, surat Al-Mu'minun. Ya, di ayat yang pertama mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Beruntung, berbahagia orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Di aflaha yuflihu, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Nah, al-mu'minun di situ adalah orang yang betul-betul mengimani apa yang diperintahkan Allah di dalam kehidupannya. Dan ternyata memang kunci kebahagiaan, kunci keberuntungan itu yang pertama, yang sangat fundamental itu adalah keimanan. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 139 ya, Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati. Kamu adalah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Ya, jadi orang beriman ini tidak boleh lemah, tidak boleh sedih, selalu merasakan bahagia karena dia punya Allah yang sangat sayang kepadanya. Dia punya Allah yang merupakan sebaik-baik tempat bersandar. Dia punya Allah yang memberikan kekuatan kepadanya di masa-masa dia dalam keadaan sulit dan seterusnya. Nah, siapa orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya, kita sudah pernah membahas tentang bagaimana meningkatkan kualitas kekhusyuan salat kita. Ya, orang yang khusyuk itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 46. Ya, surat Al-Baqarah ayat 46 bahwa Allah menyebutkan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang punya keyakinan, kesadaran bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan kembali menghadap Allah. Jadi kualitas kekhusyuan itu, kalau kita bicara tentang kekhusyuan, itu bicara tentang kualitas hati, Bapak Ibu. Jadi bukan pada gerakan. Gerakan itu adalah mewakili suasana hati kita, gitu ya. Makanya lahirlah dalam bentuk gerakan-gerakan khusyuk itu. Maka ada tumaninah, ada ketenangan. Ya, dari mana itu kita pahami? Dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang meyakini
meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan kembali menghadap Allah. Jadi kalau Bapak Ibu punya suasana hati sedemikian, maka itulah yang disebut dengan kualitas hati yang khusyuk, gitu ya, keyakinan, kesadaran itu. Nah kemudian Allah menyebutkan kunci kebahagiaan itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Nah, kalau bicara sia-sia itu tidak lepas dari bicara waktu, hilangnya waktu, hilangnya umur kita. Ya, orang-orang yang kehilangan waktunya, kehilangan umurnya, itulah orang-orang yang sia-sia. Nah, kenapa disebut demikian? Karena setiap perkataan dan perbuatan, ya, setiap perkataan dan perbuatan yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, maka perkataan dan perbuatan itu memakan waktu kita, yang menyita waktu kita. Nah, maka ini kelompok yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran wal asri, gitu ya. Masih ingat Bapak Ibu, wal asri, demi waktu asar, demi masa, innal insana lafi khusr. Kenapa dikatakan demi masa, demi waktu asar? Karena ketika kita berada di penghujung waktu kita, segala sesuatu yang diberikan Allah untuk kita tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya dalam konteks kedekatan kita kepada Allah, maka kita manusia yang merugi. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini ternyata nilai diri kita. Ya, amal soleh ini nilai diri kita. Bahkan di dalam surat Al-Ahqaf, ya, surat Al-Ahqaf ayat 15, surat 46 ayat 15, ketika Allah menasehati kita, wa wasainal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi manusia itu diperingati, dinasihati oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dalam keadaan susah, melahirkan dalam keadaan susah. Dari mulai mengandung sampai menyampinya 30 bulan, kata Allah. 30 bulan. Nah, tapi kemudian hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, ketika dia sampai pada usia dewasa. Usia dewasa itu dia udah matang. Diperkirakan tuh harusnya di usia 40 itu dia sudah masuk usia matang secara intelektual, matang secara spiritual, matang secara emosional, bahkan matang secara sosial. Nah, apa yang harus dia lakukan? Pertama, meningkatkan rasa syukurnya. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati, ya Tuhanku, jadikan aku hamba yang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, itu yang pertama. Jadi usia 40 itu starting 40, 41, sampai 50, 51 sampai 60. Nah, itu usia di mana kita starting betul-betul meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah. Pada satu sisi usia itu dianggap usia matang secara spiritual, intelektual, emosional, tapi pada sisi yang lain usia itu sudah mulai dicabut nikmat Allah.
pada usia itu sudah mulai dikurangi nikmat Allah. Artinya bahwa tanda-tanda kematian itu sudah ada di usia 40. Apa itu? Berkurangnya penglihatan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk usia 40 mulai pakai kacamata plus, ya, berkurangnya penglihatan kita. Ya, wa an a'mala shalihan. Ya, wa an a'mala shalihan. Maka yang pertama banyak bersyukur, yang kedua wa an a'mala shalihan tardah. Jadikan aku hamba yang selalu beramal soleh. Ya, jadikan aku hamba yang selalu beramal soleh. Nah, maka amal soleh ini apa? Amal soleh ini pekerjaan, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang beriman, ya, yang sekecil apapun pekerjaan itu, sekecil apapun perbuatan itu, ya, perbuatan baik itu dilakukan karena keimanan Bapak Ibu, maka dia bernilai amal soleh. Ya, mau apa? Mau ngaji, mau zikir, baca Quran, sedekah, untuk ilmu, berbagi makanan kepada tetangga, ya, peduli terhadap kemiskinan, kebodohan. Itu adalah amal soleh. Ya, nilainya itu tinggi di mata Allah. Nah, ada umur biologis, ada umur spiritual. Ya, ada umur biologis, ada umur spiritual. Anak muda umurnya 25 itu namanya umur biologis. Ya, biologis. Nah, rajin i'tikaf di masjid di bulan Ramadan, puasa 1 bulan, banyak berzikir, selalu baca Al-Quran, ya, anak muda berusaha memaknai hidupnya. Nah, itu bisa jadi umur spiritualnya lebih banyak daripada umur biologisnya. Kalau umur spiritual itu misalnya ketika dia di 10 hari terakhir beriktikaf, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, makanya lebih baik daripada 1000 bulan kualitas malam itu. Nah, dia sudah 10 tahun, dari umur 15 tahun selama 10 tahun sampai dia di umur 25 terus i'tikaf gitu ya. Bahkan mungkin seterusnya dia i'tikaf sampai hari tuanya, rajin i'tikaf umur 40-an tahun. Nah, bisa jadi umur biologisnya hanya 25 tahun, tapi umur spiritualnya sudah ratusan tahun. Karena 1000 bulan itu dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu apa? Malam 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu nilainya kurang lebih 83 tahun. Dia sudah i'tikaf 5 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau dia dapat Lailatul Qadar 830 tahun. Padahal umur biologisnya baru 25 tahun. Umur biologisnya baru 25 tahun, tapi umur spiritualnya sudah ratusan tahun. Nah, ada seseorang yang umur biologisnya sudah 90 tahun, tapi umur spiritualnya nol. Nah, itu yang dikatakan wal asri innal insana lafi khusr. Ya, manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, masuk di usia 40 tahun itu dia harus bersyukur, melakukan amal soleh. Yang ketiga, selalu bermohon dan berusaha agar Allah terus memberikan atau mengalirkan kebaikan-kebaikan kepada dirinya dan keluarganya, anak cucunya.
3 itu anak cucu keturunannya. Maka sepanjang kita hidup ini kita masih punya tanggung jawab, Bapak Ibu punya tanggung jawab terus mengajak keluarga kepada jalan kebaikan. Jadi tugas kita itu bukan berakhir dengan menikahnya putra putri kita, ya secara tanggung jawab tanggung jawab kehidupan mereka sudah mandiri. Tapi sebagai orang tua tetap harus mengajak mereka kepada kebaikan, ya, kepada kebaikan agar kebaikan itu terus mengalir kepada kita, kepada mereka sampai anak cucu kita. Nah ini kaitannya sama masuk surga sekeluarga. Ya masih ingat ya Bapak Ibu di surat 52 ayat 21, surat 52 ayat 21, surat At-Tur surat 40 ayat 8, surat Ghafir ayat 8, ya surat 40 ayat 8, surat 13 Ar-Ra'd ayat 23, yaitu tentang masuk surga sekeluarga. Nah kembali lagi kepada surat Al-Mu'minun, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi kunci sukses, kunci bahagia itu adalah menunaikan zakat, ya, sedekah, infak, gitu ya. Nah ini menggambarkan bahwa ajaran Islam itu tidak hanya mementingkan aspek hablum minallah saja. Ya, tidak hanya mengajarkan aspek itu. Maka saya pernah baca buku bahwa Islam itu bukan agama kerahiban, bukan yang kita masuk di kamar menyendiri atau kita pergi ke gunung bertapa, enggak. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Jadi hablum minan nas itu tidak kalah penting dari hablum minallah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menyaksikan kematian seseorang di mana saja berada, selalu ada ungkapan mohon dimaafkan kesalahannya. Kalau ada sangkut paut dengan hutang piutang akan diambil alih oleh keluarga dan seterusnya. Nah itu ya, itu menggambarkan bahwa ajaran Islam itu juga mementingkan aspek hablum minan nas. Makanya kemuliaan itu dikatakan duriban alaihim dhillah aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di mana saja manusia itu berada hina, kecuali dia mampu membangun dua hubungan, dua relationship, yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia. Nah yang kepada manusia itu yang utama, yang wajib ada. Apa yang wajib? Zakat. Yang sunnah apa? Infak, sedekah. Ya, itu yang wajib. Makanya ayat-ayat sholat itu banyak sekali diiringi dengan ayat-ayat perintah zakat, perintah sedekah, perintah infak. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, secara falsafah atau secara filosofi, kalau kita memahami zakat itu bukan pada hanya kewajiban kita menunaikannya, tapi secara filosofi sebetulnya Islam itu menyuruh kita kaya. Islam itu menyuruh kita memiliki kebebasan finansial kalau bahasa orang sekarang. Untuk apa? Agar kita bisa memberdayakan harta kita untuk kebaikan di jalan Allah. Nah, banyak orang yang hanya mementingkan aspek hablum minallah, ya, hanya aspek hablum minallah saja. Dia nggak punya kesadaran untuk menunaikan zakat, menunaikan infak atau sedekah. Nah kalau sedekah,
Kalau zakat infak itu harta, tapi kalau sedekah itu bisa saja tidak bisa kita bersedekah dengan harta kita, bisa bersedekah dengan pengganti harta. Kalau sedekah kebaikan bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan finansial, dia bisa melakukan kebaikan. Maka nyingkirkan doi dari jalan, sedekah. Mengajarkan ilmu, sedekah. Ya. Berbuat baik, sedekah. Senyum, sedekah. Berarti sebetulnya orang yang mampu secara finansial ini beruntung. Kenapa? Sudah bisa bersedekah dengan hartanya, dia bisa bersedekah dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan tanpa, atau tidak ada kesempurnaan tanpa hablum minan nas. Nah, yang wajib itu adalah menunaikan zakat. Nah, kalau sholat adalah hablum minallah, maka zakat itu adalah hablum minan nas. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan seterusnya. Orang-orang yang memelihara kemaluannya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu buka surat 33, ya, di surat 33 ayat 35, ya, surat 33 ayat 35. Ya, di situ Allah juga menjelaskan kepada kita, ya, di ayat 35. Coba kita lihat. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sabirina was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat, wal hafizina furujahum wal hafizat. Gitu ya. Ini yang terkait sama ayat sebelumnya tadi. Wazakirina Allah katsiran wal zakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran. Sholat sudah, bayar zakat sudah, gitu kan? Tetapi jangan lupa ada satu cobaan berat yang harus kita kendalikan. Ada satu dorongan yang kuat yang tidak boleh terjadi kecuali halal, harus dihalalkan terlebih dahulu. Maka jagalah kemaluan. Jagalah kemaluan. Ya. Tadi di surat Al-Mu'minun, ya, kalau tadi Bapak Ibu baca, walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, kebahagiaan itu, keberuntungan itu terkait juga dengan pemeliharaan terhadap kemaluan. Kemaluan, furuj itu kemaluan. Nah, di sini Allah akan berikan ampunan dan pahala yang besar. Salah satunya kepada orang-orang yang memelihara kemaluannya. Di surat 33 ayat 35. Berarti sama ya dengan surat Al-Mu'minun, berarti sama. Ya, furud. Ya, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan, orang mukmin laki-laki dan perempuan, orang-orang yang taat laki-laki dan perempuan, orang-orang yang benar. Nanti yang benar ini saya ulangi lagi nih. Ya, orang-orang yang benar laki-laki dan perempuan, orang-orang yang sabar laki-laki dan perempuan, orang-orang yang khusyuk. Tadi khusyuk tadi kualitas hati ya. Orang-orang yang khusyuk laki-laki dan perempuan yang
Itu berarti keyakinan yang ada di dalam hati itu menjadikan kualitas hati itu khusyuk, gitu. Orang-orang yang bersedekah, sama kan surat Al-Mu'minun tadi ada sedekah, ya, orang-orang yang bayar zakat, orang-orang yang bersedekah, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang berpuasa, laki-laki dan perempuan, orang-orang yang memelihara kemaluannya, ya, kemaluannya laki-laki dan perempuan. Ini problem apa masyarakat hari ini, ya itu ya, masalah seks. Nah, makanya dan yang dijadikan apa namanya istilahnya ya, yang di endorse untuk berbagai produk, penjualan produk itu adalah seks. Sales itu adalah perempuan, mobil perempuan. Coba kalau laki-laki yang jual mobil nggak laku. Contoh kalau ada pameran mobil perempuan, properti apartemen di mall-mall di mana-mana itu perempuan. Nah, ini mengerikan. Aki mobil, iklan-iklan dulu di baliho-baliho di papan-papan reklame, perempuan sedang mau lari, ingat kan? Yang jual aki. Coba deodoran, sampai sebegitunya ngoles deodoran gitu ya. Di TV itu iklan-iklan itu ya. Kita lagi nonton berita lewat iklan deodoran. Tiap perempuan, ya, apa istilahnya saya lupa itu ya, bahasa pengamat itu ya tentang itu. Jadi perempuan itu selalu dijadikan apa namanya alat komoditi, ya. Karena memang seluruh tubuh perempuan itu indah, dari rambut sampai ujung kaki, maka dia harus ditutup. Ya, kalau laki-laki lihat leher laki-laki, perempuan nggak nafsu. Saya pernah tanya sama kalian, apa yang kalian lihat dari laki-laki? Beda, laki-laki nggak pakai baju jalan nggak ada yang bikin nafsu. Mobilnya, tapi perempuan yang dilihat mobilnya laki-laki, dompetnya sama mobilnya. Tapi perempuan itu kenapa dia ditutup? Ininya bikin nafsu, lengannya bikin nafsu, jari-jarinya bahkan kadang-kadang. Makanya perempuan itu harus menutup aurat. Ya, bahkan suaranya. Ya, kalau lagi sholat itu suaranya itu nggak boleh keluar itu. Sepatunya, langkah. Langkah, luar biasa sampai ke langkahnya, kayaknya pengamat betul. Detail sampai ke langkah-langkahnya, rambutnya, iklan-iklan sampo itu ya, rambutnya, ya semua, ya, luar biasa. Ya, jadi penting ya kita memahami bahwa salah satu bencana kehidupan dunia, salah satunya hari ini itu adalah tersebarnya kegiatan aktivitas bebas seks, ya, bebas seks, dan ini terbuka sudah, terbuka. Kayak saya bilang sama istri saya, ya, kadang-kadang kita ini sekarang mau tahu info-info dari medsos. Ya kan, mau tahu info apa bapak-bapak itu kita punya IG, ada Facebook segala macam, ya, berita tentang saudara, tentang sahabat-sahabat kita. Tapi begitu kita klik ke video, ada video gitu, klik masuk semua, terbuka sekarang, bebas, udah bisa diakses semuanya. Ngeri. Ya, saya bilang sama istri saya, ngeri sekarang, terbuka akses. Instagram sama, semua terbuka. Dan sekarang itu dicontohkan bagaimana bukan hanya laki-laki sama perempuan, bahkan di era yang terbukanya informasi itu, bahkan bagaimana laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan,
anak remaja dengan ibu-ibu di situ, di info yang terbuka itu. Nah itu bahaya, apa namanya, bahayanya kejahatan bebas seks itu ya, bahaya sekali. Saya nggak tahu nih bagaimana anak cucu ke depannya. Bahkan game-gamenya ya kan, ada permainan gamenya ya sudah sangat terbuka ya. Nah tadi salah satu kebahagiaan itu, keberuntungan itu adalah orang yang memelihara diri, orang yang memelihara kemaluannya. Di surat Al-Mu'minun. Nah di surat Al-Ahzab juga begitu ya. Jadi kesempurnaan amal yang bisa mengantarkan seseorang mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar itu juga adalah kemaluan, memelihara kemaluan ya. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang-orang yang memelihara kemaluannya laki-laki dan perempuan. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, orang-orang yang berzikir mengingat Allah laki-laki dan perempuan. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah berikan kepada mereka pahala yang besar, ampunan dan pahala yang besar. Jadi ternyata menjaga kemaluan itu mendatangkan ampunan, pahala yang besar, gitu ya. Nah kembali lagi ke surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri mereka ya, terhadap pasangan hidup mereka yang sah. Nah, walladzina hum, ayat berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini bicara integritas nih Pak ini. Di soal walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Hari ini banyak di pohon-pohon, di tiang-tiang, jujur, amanah, andian perlindungan, jujur, amanah, menepati janji, peduli, ngaku soal pengakuan. Ya, soal pengakuan itu adalah bagian daripada pencitraan. Ya, kenapa? Kalau akhlak itu nggak butuh pemikiran, nggak butuh pencitraan, perbuatan yang baik yang dilakukan tanpa dipikirkan. Jadi nggak bisa direkayasa gitu. Tadinya pelit, tapi karena mau nyalek jadi dermawan. Tadinya nggak pernah ke masjid. Ini banyak yang sekarang bermunculan karena mau nyalek masuk masjid. Jadi masuk masjidnya 5 tahun sekali. Apa Pak Dewi? Apa? Mau nyapres gitu ya. Tadinya nggak pernah kunjungan ke panti asuhan, karena mau nyapres masuk panti asuhan begitu. Pencitraan. Nah itu bukan akhlak itu. Kenapa? Karena kalau direkayasa itu bukan akhlak. Karena definisi akhlak itu perbuatan baik yang dilakukan tanpa dipikirkan. Makanya akhlak itu produk mana dia? Untuk bisa menjadi akhlak itu, berpikir positif, berperasaan positif, berbicara positif, berbuat positif, punya kebiasaan positif, maka lahirlah tabiat. Ya. Pikiran, perasaan, ucapan, itu satu paket, perbuatan, kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, dia tabiat. Begitu hasilnya adalah kemudian menjadi akhlak. Makanya proses pembelajarannya itu bertahun-tahun. Bapak-bapak bisa seperti ini sama ibu-ibu nih, ramah, dermawan, sifat kasih, penyayang,
ke masjid bukan karena mau nyalek gitu kan, ke majelis taklim, peduli, sayang sama tetangga gitu. Nah ini proses bertahun-tahun. Maka kan menjadi aneh, yang tadinya nggak ramah sekarang ramah, tadinya pelit sekarang dermawan, kan jadi aneh. Ada apa kata orang? Masuk ke gorong-gorong, ada apa kata orang? Nah, itu. Jadi akhlak itu perbuatan baik yang tanpa dipikirkan, refleks. Masa sedekah aja, betul. Jadi jemaah saya cerita, Ustaz, anak saya ini dermawan katanya. Ibunya cerita dermawan. Dan dia merasa memberi itu jadi kebutuhan. Dari kapan tuh Bu, saya tanya? Baru-baru enggak. Dari dia SD. Bahkan waktu SMP itu dia sering lapor, tadi aku ngasih uang ke satpam sekolah mah. Aku ngasih uang ke satpam sekolah. Nah terus apa itu muncul begitu saja? Enggak juga. Saya ajarkan dari kecil, Ustaz. Nah, jadi diajarkan dari kecil. Akhirnya menjadi tadi kebiasaan, menjadi tabiat, akhirnya menjadi akhlak mulia, al-akhlak al-mahmudah. Nah, di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah itu apa? Amanah. Ya, amanah. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling menjaga amanah dan orang yang paling menepati janji. Makanya sifat ini, manusia yang paling agung, manusia yang paling unggul itu adalah Rasulullah SAW. Manusia agung, manusia unggul adalah Rasulullah. Nah, salah satu sifat utamanya itu amanah. Amanah, tabligh, siddiq, apa satu lagi? Fatolah. Amanah, tabligh, siddiq, fatolah. Bayangkan itu sifat utama Rasulullah. Salah satunya adalah amanah. Maka hancurnya bangsa, hancurnya negara, gitu ya, ketika itu hilang. Nah, sekarang yang lagi rame-rame apa kasus apa? Sekarang lagi rame-rame yang dicurigai, yang sekarang bikin rame nih, dicurigai oleh masyarakat, keputusan MK. Ini lagi rame. Itu masalah apa itu? Terkait dengan masalah amanah. Terlepas itu lagi dikaji sama MK ya. Tapi itu terlepas dari itu, pokoknya yang sedang tersentuh sekarang oleh rasa keadilan masyarakat itu ketika amanah itu sudah bergeser. KPK itu masalah apa? Sekarang lagi rame-rame juga itu. Surya Limpo apa? SGL yang kemudian berkaitan dengan pimpinan KPK. Masalah apa? Penyalahgunaan wewenang misalnya, itu masalah amanah. Masalah amanah. Kasus-kasus korupsi itu masalah penyalahgunaan kewenangan, tidak amanah. Jadi saya pesimis kalau 2045 Indonesia menjadi negara maju. Karena ini bukan soal peningkatan ekonomi ya, dan seterusnya, bukan. Ini soal integritas. Negara maju itu, perhatian ini Bapak Ibu perhatikan, negara maju itu negara yang sangat amanah. Kayak Jepang, Jerman, negara-negara maju lah. Tingkat kepedulian tinggi. Nah, itu negara maju. Etos kerjanya tinggi.
amanah, menepati janji. Amanah menepati janji itu integritas. Nah, sekali lagi beberapa orang jemaah saya, orang Indonesia kita ini bilang apa paling enak berbisnis sama orang Jepang, Ustaz. Malu sebenarnya bicarakan ini, tapi begitu realita. Paling enak bisnis sama orang Jepang. Tenang bisnis sama orang Jepang. Tenang kita. Kenapa? Wah, janji jam 8, setengah 8 dia sudah nunggu kita tuh orang Jepang. Masuk kantor jam 8, keluar kantor jam 5, bisa jam 6, setengah 6. Tapi setidaknya dia jam 5 sudah keluar. Kalau orang kita pernah terus, benar orang kita di Mekah saja bisa nipu, di Mekah aja bisa tidak amanah. Itu yang saya sudah ceritakan beberapa waktu yang lalu itu soal penginapan jemaah haji yang uangnya ditilep. Orangnya tinggalnya di sana udah puluhan tahun. Kemarin saya ketemu atau sama Fulita tuh kemarin ketemu kedatangan tamu, uangnya nggak dibayar oleh sahabatnya, bisnis umroh haji oleh sahabat, tinggal di Mekah aja kan, orang Indonesia aja. Nah jadi kalau bangsa ini nggak amanah, nggak menepati janji, setengah nggak amanah, nggak menepati janji, nggak punya integritas. Kalau nggak punya integritas, nggak bisa menjadi bangsa yang kuat. Kalau nggak bisa jadi bangsa kuat, cuma mimpi angan-angan mau jadi negara maju. Hanya mimpi, hanya ngomong-ngomong biar rakyat ini optimis. Ya, jadi nggak mudah. Ternyata harus ada integritas. Itu nomor satu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu punya sahabat, tiba-tiba sahabat itu tidak amanah, pasti kita jadi nggak suka, betul? Jadi kalau mau sukses, qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Siapa itu? Orang yang menepati janji. Nah, kalau sudah tidak amanah, tidak menepati janji, Rasulullah SAW mengatakan ayatul munafiqin thalatha. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara bohong. Ini banyak ini sekarang. Enggak boleh kita omongin di forum, di majelis taklim, majelis ilmu, enggak boleh. Banyak orang bohong hari ini. Untuk menguasai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, paling enak bohong. Dan bohong itu gak boleh jadi kebiasaan. Papa di mana? OTW. Papa masih di mana? Di OTW. Ustaz dia begitu kata jemaah. Ustaz di mana? Jemaah udah nunggu OTW. Baru keluarin mobil dari garasi OTW. Paling enak tuh OTW itu istilah yang udah enak. OTW udah selesai dia udah OTW. Ya, OTW ya. Ma, papa udah nunggu di rumah pulang kerja. Mama gimana? Ya pak, OTW. Masih ngobrol di mall Pondok Indah itu baru mau bubar belum OTW. Ada yang kebiasaan buruk itu. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu tanda munafik itu idza haddatsa kadzaba, kalau bicara bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar, wa idza tumina khana. Ya Rasulullah ini manusia agung ini, manusia unggul ini, berpikirnya sudah melampaui zaman. Jadi udah 1400 sekian tahun gitu, ternyata yang benar gitu. Kehidupan manusia sekarang nggak begitu. Ya, susah dipercaya. Ya saya nanti insya Allah menjabat 1 periode aja lah, atau 2
keluarga saya nggak ada lah yang urusan politik ini atau yang masuk ke politik. Jadi begitulah kita ini manusia itu. Mungkin saya juga begitu, mungkin itu manusia. Udah duduk nggak mau turun, udah turun pengen gimana yang duduk ikut turun. Begitu kehidupan manusia. Jadi susah mencari kebahagiaan kalau kita sendiri tidak bisa konsisten, komitmen dengan pendirian kita. Ya. Sekali lagi, belum duduk menebar janji, udah duduk lupa, itu manusia. Pengamat-pengamat itu waktu jadi pengamat itu dengan mudahnya bicara tentang politik, isu-isu politik, mengamati perilaku orang berpolitik. Begitu dia duduk lupa juga. Ya, kata orang itu kursi empuk, padahal itu mungkin kursi panas. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara tentang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara sholatnya, orang-orang yang memelihara sholatnya, menjaga sholatnya. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan menjaga 5 sholat, 5 waktu sholat. Ada yang mengatakan bukan itu, kalau itu sudah wajib, tapi menjaga sholat-sholat sunnahnya. Ada yang mengatakan bukan hanya sholat wajib dan sholat sunnah, tapi menjaga nilai-nilai sholatnya. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu dan seterusnya. Ya, sholat udah panjang lebar kita pernah bahas, baru kita masuk walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Ya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka para pewaris surga dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau mau masuk surga susah apa gampang? Kalau secara teorinya gampang, secara teori. Nah, tapi ternyata secara praktek susah. Kalau diomongin amanah, menepati janji kan gampang, jujur gampang, tapi secara praktek gak gampang. Nah, tapi dari ayat ini menggambarkan tentang sukses di dunia dan sukses di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kenapa? Qad aflaha, ditutup oleh ayat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Gitu. Saya kira itu Bapak Ibu, udah lewat jamnya tadi. Memang ngaji cuma setengah jam ya. Hah? Oh, 45 menit. Ya, udah lewat. Ada pertanyaan? Bapak-bapak, Ibu-ibu? Cukup? Pak Alif. Sedangkan yang pendidikan tadi itu yang bisa mengajarkan semuanya. Ada pendidikan yang matematika, fisika, biologi, jadi amanah. Ya. Harus pendidikan sholat dan pendidikan sholat kalau Islam. Nah itu sekarang sudah tinggal sistem pendidikan global itu menjalankan itu. Agama itu dianggap penghambat untuk mencapai Islam. Hanya persoalan kita masih karena juga politik identitas. Ya, politik identitas, betul. Jadi yang berharap menjadi manusia yang baik, justru yang dicela. Ya. Kalau kita ngomong aja berdasarkan agama, kita ngomong pada
manusia, ya KPK sendiri tidak sendiri yang melakukan. Jadi memang susah. Selama kita belum percaya, beriman ada yang melihat kita, berpuasa yang tidak pernah tidur, selalu bahwa Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Kalau yang mereka tugas manapun juga pasti tidur, pasti ngantuk. Nah, sekarang kita mulai mencoba, misalnya CCTV itu adalah sebagian dari pengawasan. Kalau saya lihat kita kalau mengandalkan seperti itu, saya termasuk yang juga nggak yakin. Ya, sama. Saya pikir dari Pak Remin pada jemaah saya nggak yakin kalau selama tidak ada integritas. Nah, Profesor udah paling itu, Profesor Dr. Harun Nasution mengatakan bahwa pendidikan itu harus memenuhi 3 kebutuhan pokok manusia. Ya, ini penting, tidak untuk cucu-cucu Bapak Ibu. Manusia itu terdiri dari akal, hati, jiwa. Jadi kalau dipisah jasad dan roh ini, kalau ini kan hardware, ini software. Nah, di software itu potensinya akal, hati, jiwa. Jadi sekolah-sekolah sekarang kalau hanya memenuhi satu aspek, kalau istilah tadi apa, pelajaran matematika, fisika, geografi, bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu baru satu aspek kebutuhan akalnya. Maka banyak orang hebat tapi koruptor, karena baru satu kebutuhan itu yang terpenuhi. Nah, kalau hanya itu yang terpenuhi, maka guru itu yang sekarang di sekolah-sekolah itu baru pengajar namanya, belum pendidik. Karena tugas dia baru mengajar matematika, geografi, bahasa Jerman, fisika. Nah, kapan guru itu disebut pendidik? Ketika dia berperan memenuhi kebutuhan akal tadi, pelajaran-pelajaran tadi, hati, jiwa. Nah, baru dia pendidik. Kalau baru akal saja itu baru guru pengajar. Nah, maka kita lihat diskusi-diskusi pengajar itu, keluhan-keluhan pengajar itu biasanya rendah sekali nilai anak saya. Orang tua itu justru yang diresahkan orang tua itu hanya, memang betul kita resah kalau nilai kecil, tapi hanya rendah sekali nilai anak-anak ini. Ya Allah, ekonomi apa segala macam-macam kok rendah gitu. Jarang misalnya orang tua resah dengan perilaku anaknya. Tuh, anak saya gimana, anak kita gimana, perilaku. Maka di Gontor itu rapor tuh ada salah satu al-khuluq akhlak. Kalau akhlaknya 3, 2 susah. Jadi Gontor itu tak mementingkan dari nilai-nilai kurikulum sekolah saja, mata pelajaran, tapi juga al-khuluq akhlak. Al-khuluq itu akhlak. Itu di bawah di rapor tuh ada al-khuluq. Nah, jadi kata Profesor Dr. Harun Nasution, kalau mau sekolah itu top, nah, bapak-bapak yang punya banyak uang, kalau dirikan sekolah, kalau mau sekolah itu top, penuhi 3 kebutuhan. Kebutuhan intelektual, spiritual, emosional. Nah, biasanya kalau sudah 3 kecerdasan ini terpenuhi, maka insya Allah dia juga punya kecerdasan sosial. Nah, itu ada pada diri Rasulullah itu, gitu ya. Jadi Indonesia emas tadi istilah Pak ini barusan itu tidak cukup dengan kecerdasan intelektual, harus ada kecerdasan spiritual dan emosional serta sosial. Maka mata pelajaran itu harus memenuhi 3 kebutuhan utama itu. Gitu saya kira. Ya cukup, mudah-mudahan sehat semua. Ya, bahagia semua. Ya, terus berjuang dan berjuangnya betul-betul karena Allah.
Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.